Tentunya di akhir tahun ini, jikalau sesuai dengan rencana dari core team, kita bisa melihat nilai sesungguhnya dari Picoin. Bahwa Pi sendiri hadir untuk menyempurnakan sistem dari Bitcoin. Tim pengembangan sendiri atau core team telah memastikan bahwa mereka tidak tergantung pada algoritma konsensus, yaitu Proof of Work atau POW. Hello Pioneers, senang dapat berjumpa kembali. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kita lebih semangat untuk klik petir setiap harinya. Kembali lagi bersama channel Pi Network ID. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat menarik untuk kita ulas bersama, yaitu mengenai harga atau nilai dari Picoin sendiri. Saya harap agar supaya kalian menyaksikan video ini sampai selesai, karena ada informasi menarik yang sayang bila kalian lewatkan. Nah Pioneers, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana video kali ini kita akan membahas tentang harga atau nilai dari Picoin. Namun sebelum kita ke topik pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang tertarik atau ingin mengikuti semua perkembangan dari aplikasi Pi Network atau Picoin, kalian bisa mendapatkan informasinya di channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, sebab berlangganan itu gratis. Oke Pioneers, langsung saja ke pembahasannya. Tentu sebelum kita membuat keputusan atau dalam hal berinvestasi, kita disarankan untuk memahami proyek tersebut, termasuk dalam hal berinvestasi di Picoin. Nah, kenapa saya katakan berinvestasi? Sebab apa yang kita lakukan sekarang atau klik petir setiap harinya, kita belum bisa langsung mendapatkan hasilnya hari ini. Dan itulah yang dinamakan investasi. Artinya kita kerja hari ini untuk kita dapatkan di kemudian hari. Dan untuk menjalankan semuanya itu tentu harus ada motivasi terlebih dahulu di dalam diri kita mengenai proyek tersebut. Sama halnya dengan proyek Pi Network ini. Serta kita juga tentu harus mempelajari masalah apa yang akan ditangani oleh Picoin ini atau Pi Network. Nah Pioneers, yang perlu juga kita ketahui bahwa jaringan Pi merupakan relatif baru bila kita bandingkan dengan raksasa global seperti yang ada saat ini. Katakanlah Bitcoin dan Ethereum. Dan Pi sendiri atau protokol blockchainnya Pi Network secara resmi diresmikan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh sekelompok lulusan Stanford. Menurut white papernya, jaringan Pi dimaksudkan untuk memenuhi prinsip pertama cryptocurrency, seperti yang didalilkan oleh pencipta anonim Bitcoin Satoshi Nakamoto. Ini dimaksudkan untuk memberikan kembali kekuatan finansial kepada masa depan yang mendasari proyek tersebut atau proyek dari Pi Network. Jaringan Pi sendiri bertujuan untuk membuat suatu platform fungsional, kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan orang kebanyakan. Protokol ini bertujuan mendorong pasar peer-to-peer atau yang kita kenal dengan P2P paling inklusif di dunia, yang didukung oleh token utilitas Pi atau Pi. Masuknya perusahaan berkantong tebal mendorong jaringan untuk fokus pada desentralisasi aset digital yang sesungguhnya ke dalam jaringan aset digital terkemuka seperti Bitcoin. Mengingat kesulitan penambangan relatif dari protokol Bitcoin, hanya individu dan perusahaan dengan sumber daya yang luas yang dapat memvalidasi transaksi dengan imbalan token jaringan. Nah, jadi Pioneers, di sini dapat kita simpulkan bahwa Pi sendiri hadir untuk menyempurnakan sistem dari Bitcoin, di mana kita ketahui bersama untuk mendapatkan Bitcoin tidak semua orang bisa melakukannya. Sebab kebanyakan saat ini untuk penambang atau mining Bitcoin itu dilakukan oleh perusahaan dengan sumber daya yang luas yang dapat memvalidasi transaksi dengan imbalan token jaringan. Selain itu, jaringan Pi juga bertujuan untuk membangun protokol minable tahan lama yang ideal untuk pengguna smartphone saat ini. Meskipun bar entry rendah, jaringan Pi hadir dengan semua manfaat dari inisiatif yang digerakkan oleh blockchain. Ini termasuk penolakan sensor, transaksi tanpa izin antara dua pihak, nama samaran, dan lapangan permainan keuangan yang setara untuk semua. Tim pengembangan sendiri atau core team telah memastikan bahwa mereka tidak tergantung pada algoritma konsensus, yaitu Proof of Work atau POW, yang sering dikritik untuk menjadi bukti masa depan. Sebaliknya, protokol berjalan pada mekanisme konsensus baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi atau FBI. Ini adalah rincian dari Stellar Consensus Protocol atau yang kita kenal dengan SCP yang digunakan oleh blockchain Stellar. Sementara jaringan Stellar bergantung pada perusahaan dan institusi untuk berfungsi sebagai validator simpulan FBI Pi. memungkinkan individu bisa menggunakan perangkat mereka untuk mengamankan jaringan sambil mendapatkan imbalan. Untuk harga atau nilai dari Picoin sendiri tidak bergantung pada POW atau Proof of Work,
Nah Pioneers, jadi untuk harga atau nilai dari Picoin tidak bergantung dari algoritma konsensus seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dengan adanya FBAP sebagai validator simpul, di sini kita dapat mengamankan secara individu untuk jaringan kita. Jelas berbeda dengan Bitcoin atau Ethereum. Nah Pioneers, kalian juga harus ketahui rangka kerja jaringan Pi dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah pioner, kontributor, ambasador, dan node atau JS. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu pioner atau pioner, menempati posisi paling sedikit di tangga hierarki Pi. Itu melibatkan pengguna ponsel biasa yang masuk secara teratur ke tambang atau ke mining. Yang kedua adalah kontributor. Kontributor sendiri berperan memiliki daftar perintis yang bekerja di bawahnya untuk mengamankan jaringan. Kemudian yang ketiga ambasador. Ambasador sendiri bekerja atau bertugas untuk membawa lebih banyak orang ke dalam jaringan. Dan yang keempat ialah node atau JS. Node atau JS sendiri berperan atau menjalankan algoritma inti atau SCP. Dan Pi sendiri juga belajar dari Bitcoin yang sudah ada terlebih dahulu, di mana jaringan Pi bermaksud untuk menciptakan gagasan baru tentang kelangkaan token atau koin di Bitcoin. Sehingga Pi sendiri memastikan bahwa jumlah token yang cukup besar tidak terkonsentrasi di tangan beberapa orang. Itu sebabnya di aplikasi Pi Network sendiri ada fitur untuk mengunci koin kita beberapa waktu ke depan. Seperti yang terjadi di Bitcoin, katakanlah Elon Musk. Elon Musk sendiri sempat memborong banyak sekali jumlah Bitcoin. Dan hal itulah yang diantisipasi oleh Pi Network atau Picoin. Dan perlu juga kita Pioneers ketahui bahwa meskipun jaringan Pi masih dalam pengembangan, proyek blockchain ini telah diadopsi secara luas. Protokol ini memiliki lebih dari 100.000 pengguna aktif pada Juni 2019 ketika awal mula diluncurkan, hanya berselang dalam 1 bulan. Dan dengan berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun, proyek blockchain ini telah digunakan lebih dari 29 juta pada bulan Mei 2020. Dan sampai saat ini sudah digunakan lebih dari 35 juta pengguna di 238 negara dan bagian di dunia. Nah Pioneers, sekarang kita sampai kepada pembicaraan tentang nilai atau harga dari Picoin. Dan secara ringkas terperinci dari semua yang telah kita bahas tadi, di sini saya akan memberikan ulasan tentang harga dari Picoin. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa saat ini Pi sudah masuk dalam fase yang ketiga. Sesuai jadwal yang ada dari core team berharap untuk bisa melihat peluncuran protokol di bagian akhir tahun 2022. Tentunya di akhir tahun ini, jikalau sesuai dengan rencana dari core team, kita bisa melihat nilai sesungguhnya dari Picoin. Sebab sampai dengan saat ini sendiri untuk Picoin belum memiliki nilai. Dan itu bisa kita lihat memang saat ini Pi sendiri belum terdaftar di platform manapun, pertukaran kripto manapun, atau toko kripto. Sehingga ini menempatkan nilai dari Picoin ialah $0 pada waktu saat ini. Namun tentunya Pioneers, kita berharap bersama di akhir tahun 2022 ini rencana dari core team terlebih dari Dr. Nicholas Kokalis dapat terrealisasi dengan baik. Sehingga kita yang sudah menambang Picoin mulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, ataupun bagi kita yang baru ikut menambang, tentunya kita akan merasakan hasilnya bersama-sama. Intinya kita harus tetap yakin klik petir setiap harinya. Selagi masih ada masa gratis untuk mendapatkan koin, jangan kita sia-siakan. Demikian untuk informasi kali ini yang dapat saya bagikan untuk kalian Pioneers yang terus setia. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar supaya kalian juga tentunya tidak ketinggalan notifikasi atau informasi perkembangan terbaru dari Pi Network. Dan kalian juga nantinya akan menjadi orang pertama mendapat berita atau informasi ketika ada perkembangan dari aplikasi ini. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian para Pioneers. Salam sukses, salam kaya, ramai-ramai, sampai kita berjumpa kembali.